Coba Bang Deuse, nah si Putra ini kan sebentar ya Mas Wapi, Bang Deuse, si Putra ini kan nanya kenapa PT Bang Deuse terkesan menurut Putra ini kayak hujat lah. Nah coba Abang gimana tanggapan Abang, coba Bang? Aku jelasin, oke? Karena saya memposting sebuah video yang dimana Muslim umat Islam itu tawaf ya. Di situ kan ada tawaf toh, cium-cium batu. Ya nggak salah kalau saya mengatakan umat Muslim itu cium-cium batu. Dan bagi kami cium-cium batu kayak gitu ya berhala. Apa salahnya? Itu kan interpretasi saya. Itu kan hak saya. Banyak juga teman-teman Islam yang membuat postingan-postingan Yesus disalib bergelantungan satu tangan. Banyak. Tapi kenapa kalian cuman diam saja? Kenapa kalian nggak tegur? Contohnya tadi yang saya screenshot. Kenapa giliran saya memposting itu Anda tegur saya? Yang saya tanya itu tujuanmu, tujuannya apa? Tujuan saya untuk mencerdaskan orang-orang yang biar supaya sadar ini interpretasi. Itulah kamu yang nggak cerdas. Kalau kamu cerdas, taati keimananmu aja di agamamu. Seperti saya, pernahkah saya upload agama orang? Saya dong, jangan ngomong sama orang si kamu Uni, pelakunya. ngomong sama si Uni Rifa yang tukang Di sini nih gak ada Suma, adanya DOC. Masa saya mau ke rumahnya Suma? Iya, masalah. Gak nyambung orang nih. Anda memandang hanya dalam satu oknum. Lihat dong, oknum di luar sana banyak kok yang kayak gitu. Kenapa harus saya yang Anda intimidasi? So gue tambahin Bang sedikit Bang. Bang Desi gue tambahin gini. Sebelum kamu membersihkan rumah orang, bro, bersihin dulu rumahmu. Betul sekali itu. Betul, yang pertama. Dengerin ya, Bro Putra. Mas Wapi maaf ya, saya minta maaf. Dalam iman Kristen, emang si Putra video-videonya menghina Kristen? Ada satu. Dengerin dulu. Karena saya orangnya dia kan orang. Dia menyarankan si DOC tujuannya apa? Makanya kata gua, sebelum si Putra ini menyuruh orang membersihkan rumahnya, bersihkan dulu rumah sendiri. Itu loh. Udah, yang saya tanya nih DOC, kamu diem aja. Yang saya tanya DOC, nah, kenapa kan perasaan yang sama punya tujuannya Bang. Itu iya, kamu diem. Aku tanya ke DOC, kita tertib aja lah, dewasa kan kamu. Kamu tuh tujuannya apa? Di sini gak ada Suma, adanya saya yang tanya. Kamu tujuannya apa? Kamu jawab aja. Loh, kamu kan pelakunya. Iya, apa tujuannya? Oke, saya jawab lagi. Tadi kamu udah bilang, kamu sering nyebut kriminal juga tentang si A, si B. Kamu sadar enggak penistaan di Gaza itu pelakunya siapa? Kalau kita mau nyebut kriminal, jawab aja, gak usah ketawa-ketawa. Mungkin kamu masuknya Kristen tuh bukan dari lahir. Ini Putra ya, Anda mempermasalahkan fikih saya, sementara Anda tidak bukan bermasalahkan. Tujuannya apa? Ini ada tiga loh video. Tujuan saya sekedar memosting bahwa saya umat Islam tawaf mencium batu. Oke. Tunggu, boleh saya luruskan itu dulu, Bang Putra? Sorry Bang, bukannya ditambah kata-kata. Ya terus kenapa? Itu hak saya. Saya punya hak untuk berbicara. Kenapa? Ya nggak boleh, saya berhak untuk berbicara. Kalau salah ya luruskan. Oke, saya lurusin ya. Itu. Ustadz Wafi, selamat pagi. Ya, saya luruskan ya soal tawaf ya. Ustadz, boleh Ustadz? Lanjut. Jadi kalau tawaf muter 7 kali ya di Baitullah itu dianggap pagan. Kalau kalian mainnya jauh dikit, ada namanya Second Temple. Ini kalau kalian baca Bible, Yesus itu mengusir orang-orang yang jualan di sekitar Bait El. Ya. Nah, tunggu dulu sebentar dong. Iya, ini sabar dong. Wah, kok panik? Santai aja. Jelaskan salah nggak itu? Jangan panik dong. Jangan panik. Jelaskan dulu. Iya, tunggu, jangan panik dong. Loh, kok panik? Ini gimana sih? Katanya panik. Ini saya mau ke sini. Di Sefaria, di Misnah Sukah 4 nomor 5. Ini tulisan mereka, Rabi-Rabi Yahudi. Ini kalau saya translate, setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan tolong beri kami kesuksesan. Ini merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Nah, jadi keyahudian akidahnya kalau mereka masih punya Bait El, mereka akan tawaf di sini 7 kali. Ini disebutin nih.
sebanyak 7 kali. Jadi kalau kamu mau bilang tawaf 7 kali di Bait El itu pagan, waduh. Loh, iya, apa hubungannya dengan saya itu? Apa hubungannya? Hubungannya sama-sama Abrahamik. Yang saya kritik itu Ibrahim alaihissalam mengajarkan anak-anaknya Ishak sama Ismail itu mengitari Bait El memang. justru yang Anda jelaskan itu, yang Anda tunjukkan itu data orang Yahudi. Iya. Dong, data orang Islam mana? Iya kan kamu udah tahu tawaf. Iya mana? Buktikan itu bukan pagan, coba. Lah ini saya tuh buktikan Abrahamik itu artinya apa sih? Astaga, itu kan orang Yahudi. Iya, Abrahamik itu artinya apa, Abang ganteng? Yang saya tanya, Anda itu Dia nggak paham nih. Enggak, yang saya tanya cuma satu loh. Ini susahnya kalau ngomong sama orang pinter enak langsung paham. Kalau Anda bukan ya, jelaskan dong kalau itu bukan pagan, cium-cium batu. Jelaskan. Iya, lawannya pagan apa sih? Aduh, percuma dong. Sebentar. Tuh kan. Balik Sering-sering nama Abraham. Emang Allah kenal Abraham. Aduh, Petra. Petra, Tuhan kamu sama Tuhan DOC sama Tuhan Ya aja beda loh. Kamu honest kan? Dari mana Mereka Tritunggal loh. Allah itu sama Abraham, bro? Kalian aja mau masih ribut loh. Bro, Gini Jibril. Petra ini oneness. Dengerin Jibril. Iya, ini Petra, Tritunggal. dengerin DOC ini Jibril, Tritunggal. gini, Bang. DOC Yang penting nyerang Bang. gitu ya, bertiga-tigaan gitu ya. Dengerin, Walaupun Jibril, Tuhan dengerin, kalian nggak Jibril. jelas ya. Dengerin Jibril, Petra, gua, DOC, kami Nggak, ini percaya. mesti bertiga banget kalian Dengerin dulu, dengerin. mau ngomong sama saya. Petra, gua, DOC, kami percaya Yesus itu Tuhan. Jadi kalau kamu mau ngadu domba kami, Bapaknya Yesus bukan. dengerin. Kalau kamu mau ngadu domba Bapak Yesus kami, bukan, karena dengerin Petra dulu, bilang bapaknya dengerin. Yesus. Dengerin. Ya Bu bilang bukan. Dengerin dulu Jibril. pertanyaannya. Mau Petra, mau gua, mau DOC, Yesus itu tetap Tuh, Tuhan. kalian berdua ini menyelamatkan si DOC. Jibril, Iya kan? Itu niat kalian kan? Kalian berdua ini. dari mana Allah itu kenal? Nah, nanya pertanyaan baru lagi. Ini saya lagi ngerespon DOC. Pagan dan Abrahamik. Abrahamik itu turunan Abraham ajarannya. Ismail dan Ishak ajarannya memang ada tawafnya. Itu Abrahamik. Lawannya pagan. Jadi dasar DOC bilang Islam tawaf itu pagan. Kalau memang standar dia seperti itu, berarti Bait El yang di tawafin sama Misnah Suka 4 nomor 5 ini pagan. Jawab itu. Malah lari ke Yahudi. Abrahamik. Iya, sejak kapan Abraham perkenalkan Allah Subhanahu wa taala? Astagfirullah. Lah, tapi ciri-cirinya sama. Mereka ada Bait El, tawaf. Islam juga ada Baitullah, tawaf. Nah, kalian tawafnya di mana? Iya, sekarang tawaf orang Yahudi cium-cium batu, nggak ada nggak batu Hajar Aswad? Emang tawaf mesti nyium batunya, Ustadz? Lu nyium batu. Nggak ada, tawaf ini bukan nyium batu, beda. Kan enak ngomong sama orang yang paham. Kalau ini Enggak, memangnya orang dasarnya Dengerin, kebencian. Jibril, Itu Bang, memangnya itu orang tunjukin Yahudi aja. cium batu juga. Yahudi nyium Bait Salomo itu kan. Oh, agak lain kalau dia nggak tahu. Oh, enggak. Oke, saya tunjukin ya. Juice praying. Nih. Gimana sih? Oke, di mana? Nih, saya tunjukin nih. Batu Enggak, ini ada fotonya lagi. Ini ada fotonya Gimana lagi. lu? Kalau kalian tahu sejarahnya, waktu tahun 70 ini tuh dihancurkan semua. Sisa namanya Eastern Wall atau dinding timur. Nah, sekarang karena mereka udah nggak punya Bait El-nya, lihat nih. Ini dia ngapain ya? Ini ngapain ya? Yang ditanya makan. Ini ngapain ya? Batu Hajar Aswad, malah jawab. Ini itu bukan tawaf. Nyium batu Hajar Aswad itu nggak bagian dari tawaf. Habis tawaf ngapain? Cium batu kan? Nggak, itu sunnah itu, nggak wajib itu. Dia yang nggak tahu kan. Jadi Oke, lalu? jadi menyerang tuh berdasar kebencian, bukan karena tahu. Batu itu mampu nggak mampu? Mendingan gini DOC, mendingan begini, kalau nggak tahu nanya. Jadi kesannya itu Anda tuh berpendidikan, nggak menghujat. Kalau kayak gini kan memutuskan sendiri. Yang punya Ka'bah siapa? Imam. Makanya ini dijelasin sama Bang Jibril udah benar.
Jangan, nggak usah ngebantah. Anu aja Bang Jibril buka Jumat Agung mencium patung Yesus itu. Nah, coba. Oh, ini saya ada yang lebih parah, Ustadz. Ini saya udah ini lagi. Kalau mereka mainnya agak jauh, ada namanya ini Ustadz, Stone of Anointing. Jadi ada kayu ini mereka imani sebagai tempat mandi mayat Tuhan. Nah, ini kalau kita lihat nih, ini batunya diapain ya? Walah. Ini tempat mandi Tuhannya dimandiin. Di mana nah, tuh, ini? Di apa nih? Di sana. Cup dalil. Katolik ya? Nah, ini tempat mandi loh. Bang Jibril, Katolik ya? Either way. Kalau anu Bang Jibril, sampean punya nggak data anu itu ciuman kudus? Ada ya. Keroyokan. Cium kaki aja boleh loh, cium kaki. Cium kaki boleh kok, cium kaki. Yang nggak mau itu Mas DOC mau maksain ke cium Hajar Aswad tapi pakai tawaf, itu salah, Iya. nggak nyambung. Itu nggak wajib itu cium itu ya Ustadz ya. Tawaf beda, itu nggak ada bagian daripada syarat utamanya. Makanya nanya kalau memang nggak ngerti. Jadi kesan itu nggak bodoh. Kalau Tapi Jumat salah ya, hadis-hadis yang mengatakan batu itu bisa menghapus dosa. Salah. Hadis apa? Coba tunjukin hadis. Nah ini ahli hadis. itu nih. nggak ada urusannya sama tawaf. tambah jauh malah kalau pakai hadis itu. Bukan Tambah hadis jauh. itu kan dalil kalian. Kenapa kalian? Yang enggak yang dibahas kan tawaf kan? Habis tawaf ngapain? Loh, habis tawaf ya. Apa hadis tawaf? Sa'i lah, habis tawaf. Gimana sih? Iya, cium batu kan? Aturannya itu habis tawaf sa'i. Kalau umroh itu Iya, di VT saya habis mereka tawaf itu cium batu Hajar Aswad. itu enggak Nggak ada hubungan. Aduh ampun deh. Kalau Nggak usah tawaf usah itu deh. wajib. Jawab saya Kalau juga nggak pakai tahu orang tawaf, awam. Kalau Itu nggak salah. pakai tawaf itu batal. Jadi umrohnya, hajinya batal cium- gitu loh. Cium batu itu salah. Loh, ini gimana sih? Sunnah, itu sunnah. Nggak salah. Ya udah, nggak apa-apa. Ya lanjut. Belajar dulu rukun-rukun Islam itu apa. Jadi nggak kesaja kayak bego-bego bener mau hujat tapi malah salah. Malah sih. Belajar dulu udah pintar baru mau hujat gitu saran saya. Oke? Oh iya, oke Bunda, siap Bunda. Masalahnya saya Iya. Kalau Oke, masih muda oke. jangan menghujat. Oke, bentar ya. Kalau ngomongin hujat nih ya. justru tadi teman Bunda yang selalu mengungkit itu kan saya udah bilang. Enggak. Dia tuh cuma melihat PT Anda tuh kayaknya menghujat. Nah, saya saranin Anda pintar dulu baru menghujat. Balik lagi nanti gitu. Saranin dulu ke teman Bunda juga yang muslim yang menghujat. Enggak, bisa. ya itu Islam enggak ini bukan lucunya, tanggung jawab saya. lucunya dia menghina tawaf, sementara dia nggak baca kitab fikihnya Yahudi, mereka Nah. juga tawaf kalau ada di Second Temple. Jadi dia Sebelum menghujat di ini ya, menghujat sebelum tawaf dihancurin itu, ya. dia Iya. menghujat Yesus juga gitu loh. Dia nggak tahu. Jadi karena ketidaktahuan dia menghina Tuhan dia sendiri. Oh gitu. Betul. Oh gitu. Ya Yahudi juga tawaf dulu sebelum itunya hancur. Makanya sekarang tinggal satu dinding itu doang kecil. Makanya belajar sejarah. Nah sekarang di Islam nih, di Komal ini dengar DOC dengar. Saya ini orang baik loh. Nyaranin Anda tuh supaya nggak kelihatan bodoh. Dengar saya. Anda mau nanya sejarah, tanya sama Bang Jibril. Tanya Al-Quran, hukum-hukum, tanya ini. Kalau soal penghujatan, tanya saya. Nggak ada, semua ada bagian-bagiannya. Jadi Kesempatan. Aduh. Jadi gini, Mana sih? jadi bentar Bang Deus. Jadi masalah hujat-hujatan ini ya. Saya maaf ya Mas Wapi, saya mengatakan apa yang kami orang Kristen rasain gitu ya. Betapa kami ini terzolimi. Saya pinjam bahasa kalian. Betapa kami ini tersiksa dengan apa? Dengerin dulu. Nah, jadi saya mengatakan ini udah ribuan tahun loh zolim yang dilakukan dari pihak kalian kepada kekristenan. Apa itu? Terlepas kalian mengatakan itu tidak zolim, tapi dalam iman Kristen itu zolim, itu penghujatan. Pelaku penghujatan pertama itu adalah Muhammad. Apa hujatannya? Dengerin, Muhammad itu tidak pernah melihat Yesus itu, tapi bisa-bisanya Muhammad ini ngomong Yesus nggak pernah mati.
itu mengoyak-oyak Nah, ini- mengkoyak-koyak ini- iman kekristenan. Kamu Ini diam dulu, keren. Jibril. Tadi ada Diam statement dulu, kamu diam juga. dulu, diam dulu, Enggak, Jibril. tadi kamu ada statement kamu juga, sejarah penulisnya itu saksi mata dan seterusnya. Coba tunjukin dong Bible abad satunya. Betul yang nulis Yohanes, Markus, Lukas Kamu diam dan dulu. seterusnya. Nanti kita bahas itu. Enggak kan si paling kuat sejarah kan? Coba Iya, dikasih tahu nanti sih kita bahas itu. Kamu ngerti dulu bagaimana perasaan kami orang Kristen. Iya, jadi curhat. Iya, karena ngomongin hujatan. Ini ngomongin hujatan Udahlah, gini soalnya. aja lah Jibril, daripada kita debat di sini Jibril, kita ke room Superboy lebih netral. Saya tantang kau Jibril. Oh, Mau gini. Enggak, gue nggak mau di ruangan Superboy. Ngapain ngasih makan orang? Ngapain ngasih makan kafir? Di sini, pecundang kau kalau ngomong di sini. Lu sini, ayo ditantang di sini aja Nih, sekarang. saya kasih tahu Alasannya ya. nggak ada device, Bentar, Bang nggak ada Jibril, biar saya ini, nggak ada jelasin sama itu. dia. Saya mau jujur nih sama DOC nih. Kan tadi mau ngelawan Ustadz Rafi. Kentutnya Ustadz Rafi aja nggak sama ilmu. Bagaimana mau? Ini Ustadznya top of the top, the best of the best in Indonesia. Ya udah sama si siap? Jibril. Bang Jibril ahli sejarah, lu ahli apa, tunjukin dulu. Anda perlu Ahli juga apa? Bunda Mila merendahkan orang lain tanpa tahu status orang. Bukan Anda ini merendahkan, Anda ini bukan. lucu. Maksudnya itu Kami kita ini orang Kristen. buka-bukaan Dengerin. sekarang. Dengar, Kami ini dengar, orang ada Kristen. urusan Dengerin dulu Kristen. Mila. Bunda Mila Jangan dengerin. bawa Kristen Dengerin dulu. Tunggu. Kami ini orang saya Kristen. cuma mau ngasih tahu. Dengerin. Tunggu Kami dulu, ini tunggu orang dulu. Kristen. Aduh, dengerin dulu. Kalau Kami mau ini orang ngelawan, Kristen. kalau mau ngelawan, Kenapa Anda juga kami harus- harus belajar kepada Muslim masalah sejarah? Kalau kami orang Kristen belajar kepada Muslim, otak kami sama dengan Muslim. Oh, yang saya ajarin kamu tadi soal Second Temple, mereka Gitu loh. tawaf Jadi itu, Bunda kalian Mila, tahu nggak? Dengerin, Bunda Bila harus Ya, tahu ya. membedakan. Kamu tahu nggak Kami soal orang Yahudi Kristen tawaf di Second nggak Temple? bakal mungkin Ya. belajar sama Muslim. Ya. Jadi jangan ajar-ajarin Ya. kami. Ya. Kalau kami orang Kristen Ya. harus belajar kepada Oh, dia Muslim. lepas nggak bakal. headsetnya ini, dia Sampai ngomong langit doang. runtuh. Kenyataannya, Dengerin Mila. ya, Sampai langit runtuh itu nggak bakal. Kenyataannya yang ahli Bible itu orang Islam. Itu gimana tuh coba? Loh, ahli Taurat Bible itu orang ahli Islam. Taurat, ahli kitab. Kamu jangan salah dengan Mana? kitabmu ya. Nah, Ahli itu. kitab itu dengerin, ahli Apa? kitab. Kamu Ahli jangan ngotot kitab ya. apa? Dengerin, makanya Apa ahli kalau kitab? kamu bilang Islam itu ahli Bible, dengerin, kamu jangan fitnah kepada imanmu. Ahli kitab itu bukan Islam, orang Yahudi. Oh, gitu. Dengerin. Orang Yahudi ahli Loh, kitab. kan saya kan nggak Iya. bikin frame. Kenapa Dengerin dulu. bawa Nah, dia mau Yahudi? kabur lagi Emang tadi Anda soal punya saksi darah yang- sejarah Dengerin dulu, Yesusnya. dengerin dulu Bukan. Bunda. Kenapa Dengerin dia dulu. bawa Yahudi Bang Jibril? Kenapa dia bawa? Karena Anda harus Kan tahu kamu kitab Kristen. Anda. Dengerin dulu. Percaya Anda diri harus dong. tahu kitab Ya Anda, ampun. bahwa Anda juga harus percaya kepada kitab Anda. Ahli kitab itu orang Yahudi dan Nasrani. Jangan dibantah, jangan fitnah. Nggak usah bawa orang lain. Loh, Kita ini kan karena lagi Anda ngomong mengatakan berdua. bahwa Anda Islam yang lebih pintar dengan Bible. Nah, kenyataannya Bang, seperti ya. itu. Kenyataannya Anda harus belajar kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran mengatakan Nggak tahu nih si ahli Taurat itu orang Nasrani dan Yahudi. Gini teman. Nggak Gitu. ada. Jangan bawa orang Yahudi. Yahudi tidak terima Anda. Kalau kamu nggak jangan bawa agama ya orang Yahudi, suruh kepada Quran. Jangan bilang Bang, begitu, ya. gitu loh. Bang, ya, Bang, ya. Ya. Iya, Turun iya. aja kita Bang ya. Orang ya turun aja kalau kamu Dia mau kabur. Dia kabur tadi sejarah tadi Sia enggak DOC kalau mau turun aja, nggak usah ngajak-ngajak. Sia tadi bilang saksi langsung Yesus. Coba tunjukin dong transkrip atau manuskripnya. Lalu menurut pikiran kamu, Lo kok nanya balik sih? Tadi gagah banget bilang saksi ahli Yesus nulis ini. Mana coba manuskripnya? tunjukin dong. Lalu Yohanes, Injil Yohanes itu yang nulis siapa? Nah, Injil Yohanes, Evangelion Yohanes. Bunda Mila, Anda Bunda diam dulu. Maaf, Bunda Anda diam sebentar, dulu. Bunda. Ya. Bunda izin biar dulu. Silakan Bang Jibril. Satu-satu dong biar ada edukasi. Dia diam dulu. Silakan Akhi Jibril, silakan. Evangelion John. Saya lagi ngomong kok. Gimana sih? Ya. Makanya saya bilang sama aja deh. kamu, dengerin. Kalau saya mengatakan saksi ahli, gitu ya. Nah, Kenapa? saksi langsung, saksi mata. Iya. Dengerin. Jadi saya mengatakan Yohanes itu Injil Yohanes. Penulisnya menurut kamu siapa? Anonim. Anonim. Iya. Iya, data Soal ada yang penulis mengatakan nggak ada namanya. ada data yang mengatakan anonim, tapi juga banyak data yang mengatakan itu murid Yesus. Keimanan kan?
Lalu dengan anonim Berdasarkan itu keimanan, kan? Lalu anonim yang kamu bilang itu, kami harus setuju dengan pendapatmu yang anonim itu. Itu dari scholars Anda sendiri. Iya, lalu kami harus setuju dengan pendapat scholar yang kamu ikutin itu. Itu dari scholars Anda sendiri. Iya, makanya gue bilang Anda nyimak nggak? Ya udah, buktiin makanya gua aja bilang, memang kami Markus kan yang nulis. Dengerin. Kami percaya penulis Injil Yohanes. Oh, iman kan berarti? Nggak ada bukti sejarahnya kan? Karena kalau ada bukti sejarahnya, Luke, Markus, John yang nulis, kita nggak bisa bilang enggak. Kita nggak bisa bilang anonim. Masalahnya Ini tadi gue bilang ya, dengerin di depan tadi gue bilang, kalau kamu melihat satu kejadian, Mas Bro, kalau kamu kontra terhadap satu kejadian di pihakmu, selamanya kamu akan kontra. Tapi ketika kamu pro kepada satu kejadian, maka kamu akan pro. Berarti gue mesti imanin dulu kan? Bukti sejarahnya, Luke, John, Matius yang nulis itu mana bukti sejarahnya? Bentar, iman kami ini dibangun dengan data eksternal apa iman? Jadi dari iman kan, saya mengimani Matius, Luke, makanya Matius dengan saksi iman. mata. Bedakan fakta sejarah sama iman kamu. Justru karena fakta sejarah yang membuktikan. Nah, mana fakta sejarahnya? Itu yang saya tanya, mana fakta sejarahnya? Karena scholar Fakta sekalian sejarah- yang mempelajari Aduh. fakta sejarahnya aja bilang yang nulis ini anonim. Kan saya tadi udah mengatakan, Mas Silakan, Bro. mungkin Ya. tapi ya mungkin menunjukkan data bisa dia dikasih di besar di atas. Jadi enak kita kan. Silakan. Saya tadi udah izin, Ustaz mengatakan Rafi. saya nggak bakal on silakan cam ya, tunjukkan data, silakan. sampai kapanpun nggak bakal gua on cam kalau masalah itu ya. Maaf, saya nggak bisa Jangan-jangan nurutin cita-cita kalau aja masalah on ngomongin cam. ya. Cita-cita Ya. bunyi-bunyian jatuhnya. Loh, karena kami percaya, Bro. Penulis Iya, Injil- mengimani sama yang mengimani Roro Jonggrang juga begitu ngomongnya karena saya percaya. Iya kan gini, kalau mamanya kamu tidak percaya dengan data kami berkata bahwa penulis Ya mana Injil- datanya? Ya itu datanya memang banyak mengatakan bahwa itu Injil Yohanes penulisnya adalah murid Yesus Yohanes. Ya mana itu datanya, Bang? Tadi kamu mengatakan iman, sekarang menuntut mana datanya? Datanya Enggak, orang jadi Kristen. iman kamu ini berdasarkan iman imani saja atau ada data sejarahnya, manuskripnya yang memang ditulis di abad 1, abad 2, abad 3. Nah, gitu. Kalau enggak, ya udah iman doang. Dengerin, kalau kamu berpikir mana modal imani, lalu dengan alasan apa bapak-bapak gereja mengatakan penulis Injil Yohanes adalah Yohanes murid? Anonim, scholars mereka dari Katolik bilang anonim. Nama-nama ini ditaruh oleh bapak gereja namanya Papias di abad kedua. Nggak nyambung anak ini. Dia yang Lu yang nggak nyambung. Kan aku katakan bro, dengerin. Kalau kamu melihat dari Turunin dengerin, lagi dia di layar kalau kau lebar. diam, Ustaz, nggak ada otak. nggak ada Kalau kau diam nggak ada isinya. otak. Lu Kalau nggak ada kamu isi, turun di bawah. Ya udah, lanjut. Akhi Jibril. Kalau kamu mengatakan Jibril, kan aku tadi udah katakan, kalau kamu melihatnya dari kontra akan selamanya kontra. Tapi ketika kamu lihatnya itu pro akan jadi pro. Nah, bukan kalau ada bukti konkret, Bang ya. Kalau ada bukti konkret ini naskah yang ditulis oleh Matius. Saya nggak bisa bilang kontra. Paham nggak? Lah, kok turun? Ya salah. Waduh. Ya. Kalau ada bukti sejarahnya, manuskrip abad 1, abad 2, abad 3, saya nggak bisa bilang, saya nggak bisa kontrakan. Susah sih memang. Capek banget. Aduh, pusing kita ngadep ini. Ya. Tapi sampai detik ini saya sih belum pernah menemukan lawan yang benar-benar paham Islam untuk menyerang Islam, belum sih. Jadi sejauh ini yang saya temui justru Islam yang paham kekristenan gitu. Kalau Kristen yang nyerang Islam maksimal kekuatan mereka terjemahan. Siap Kiamat, Bambang Nursena, siapa itu lagi Lidara,
seluruh apologet Kristen ketika menyerang Islam itu maksimal kekuatan mereka cuma terjemahan, lalu mereka bikin kesimpulan sendiri. Begitu sih yang saya tahu, seperti itu. Itu aja tadi Ustadz soal tawaf. Begitu ditunjukin. Kayaknya Yahudi kalau punya Baru dia kejar Rasulullah. dapat ilmu baru dia itu dari antum itu. Tapi sebenarnya begini ya, Haji. minimal dia nggak bawa fitnahan yang sama itu sih. Ya, maksudnya gini ya, Haji Jibril. Jangan dibongkar semua lah. Takutnya mau alap semua. Kita nggak ada kerja loh. Sepi ini Komal sekarang. Sepi loh. Komal saya ini Bang Palopo termasuk komal yang paling banyak disukai sama Kristen. Makanya ada aja di sini. Kita udah kemana-mana nih, mana kadang-kadang nunggu 2 jam 3 jam nggak ada yang